طيبا مباركا فيه يا ربنا لك الحمد بجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك كما أنعمت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخطر به فهمك وصحبه وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kenapa? Kita pakai suara luar apa suara dalam ini? Oh. Para jamaah, nah lain kerasa. Para jamaah soimin, soimat, soimatnya itu nggak ada ikut. Soimatnya yang di rumah ya. Masak. Ya lagi masak ya. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah sedang diberikan kepada kita, begitu juga nikmat yang Allah sudah persiapkan untuk kita. Nikmat yang apabila kita mencoba menghitung, kita tidak akan mampu menghitung. Di hadapan nikmat yang kita tidak mampu menghitung inilah kita diajarkan oleh Allah ilmu untuk merespon. Dan ilmu itu dikenalkan kepada kita dengan ilmu syukur, ilmu syukur. Maka menjadi penting sekali bagi setiap kita untuk mengetahui ilmu ini. Apalagi ilmu ini sangat menjanjikan sekali, Bang. Ilmu ini sangat menjanjikan. Apa bentuk janji daripada ilmu ini? Yaitu la in syakartum la azidannakum. Itu janjinya. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Yang nambah bukan manusia, bukan nabi, langsung yang menciptakan alam semesta. Coba. Tidak cukup bagi kita untuk sekedar mengetahui. Sangat tidak cukup. Saya tidak bosan-bosan untuk mengulangi ucapan ini, Pak. Ilmu itu kalau sekedar kita tahu, mengetahui saja, menurut saya nggak terlalu banyak manfaat. Karena nanti hitung-hitungannya itu adalah diamalkan apa tidak, Pak? Kalau ilmu nggak kita amalkan, maka ilmu itu ghairu nafi, tidak bermanfaat. Baru ada manfaatnya kalau kita amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya kan, di ayat yang tadi saya baca potongannya, yaitu la in sakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan tambah. Dan subhanallah, siapapun yang ingin nikmat yang ditambah, baik dunia atau akhirat, maka hanya satu petunjuk saja yang menurut saya yang paling relevan. Jadi kalau kita itu ingin nikmat kita ditambah, hanya satu ilmu yang ditunjukkan, yaitu syukur. Tapi kebanyakannya tidak nyambung. Kita hanya tahu ayat itu, hanya menghafal ayat itu, hanya sedikit-sedikit tahu maknanya. Tetapi seperti apa kita mencoba menggunakan ilmu itu dan betul-betul la azidannakum, itu pasti akan terjadi, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in sakartum la azidannakum. Salah satu bentuk syukur adalah syukur secara lisan.
yaitu dengan memuji. Itu salah satunya, kita memuji. Dan ilmu ini bukan hanya untuk Allah saja. Kalau orang memberikan kepada kita, pasti kita itu akan mengucapkan terima kasih, ya kan? Kita akan, orang itu gimana? Orang itu bagus, pernah ngasih saya, wah gitu. Itu kalau ngasih sekali. Lalu kalau ngasihnya berkali-kali bagaimana? Dan terus menerus, ya kan? Pasti setiap dikasih kita mengucapkan terima kasih, dikasih terima kasih, dikasih terima kasih. Sampai karena kecapean terima kasih, akhirnya mulut diam ngambilin doang. Itu namanya nggak tahu diri, Mbak, ya kan? Nggak tahu diri. Ungkapan terima kasih dengan kalimat alhamdulillah. Saya ingin sampaikan di sini, ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha." Ini hadis sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar ridho kepada siapa? Anil abdi, kepada seorang hamba. Ini ilmu yang kalau kita ikuti betul-betul kita akan mendapatkan ridhonya. Jangan kita membayangkan untuk meraih ridho Allah itu susah. Gampang. Kita baca hadis ini, betapa mudahnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih terkait dengan ilmu syukur ini, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ridho anil abdi, kepada seorang hamba, ya'kulul aklah fayahmaduhu 'alaiha, yaitu ketika seorang hamba itu makan, sekali makan, ya kan, lalu kemudian dia memuji, makan alhamdulillah. Apalagi kalau kita haus, ya kan, atau minum, sekali minum, ya kan, langsung kita memuji. Itu kan berarti bentuk dari pengakuan kita bahwasanya Allah itu betul-betul telah memberi kepada kita makan. Karena kita baca di surat Quraisy, ya kan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka menyembah Tuhan yang memiliki rumah ini. Siapa Tuhan yang memiliki rumah? Maksudnya memiliki Baitullah. Alladzi at'amahum min ju', yaitu Tuhan yang telah memberikan kepada mereka makanan dari rasa lapar, ya kan? Meskipun faktanya yang dilihat oleh mata, makanan itu adalah hasil mereka menanam kebun kurma, lalu kemudian, tapi berdasarkan ayat ini, itulah bentuk Allah itu memberi makanan kepada mereka. Maka akal di sini harus berfungsi secara baik, ya kan? Seluruh makanan yang ada itu hadir melewati suatu proses, ya kan? Proses. Dan proses-proses itu betul-betul melibatkan Allah. Mulai dari Allah menyiapkan lahan bumi ini, bukan kita, ya kan? Coba usaha Allah untuk mencipta bumi ini, itu nilai kita hargai berapa nilainya? Habis itu Allah menyiapkan air, nilainya berapa, ya kan? Allah nyiapin benih, berapa nilainya? Giliran kita ngambil benih lalu nancepin, kita klaim seluruhnya, itu namanya zalim. Maka akal harus kita libatkan secara maksimal untuk menyerap cahaya Allah ini. Agar apa? Agar kita merespon ilmu ini betul-betul hidup, ya kan? Hidup. Di dalam hadis Sahih Muslim ini, Rasulullah memberitahu kepada kita bagaimana kita mendapatkan ridha Allah. Itu lewat apa? Lewat bersyukur lisan itu.
Kita makan lalu kita memuji, kita makan, kita muji, kita minum, kita memuji. Setiap makan kita memuji, itu menghadirkan ridho Allah. Hanya di dalam hadis ini Allah mencontohkan kasus mengkonsumsi nikmat dalam bentuk makan dan minum. Jadi betul-betul kita memuji Allah itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam kasus yang lain, Masya Allah, ini disebutkan dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walad 'abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum thamrata fuadi fayaqulun na'am fayaqulu madza qala 'abdi fayaqulu hamidaka wastarja fayaqulu Allahu ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam, anak seorang hamba itu meninggal dunia, Allah berkata kepada para malaikatnya, apakah kalian telah mencabut atau telah mewafatkan anak dari hambaku? Para malaikat menjawab, iya. Fayaqul, maka Allah berkata, qabattum samrata fuadihi, kalian telah menggenggam atau mengambil samrata fuadihi, buah hatinya. Jadi Allah itu mengaku yang namanya anak itu buah hati, Pak. Sesuatu yang sangat dicintai oleh seseorang. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, malaikat menjawab, na'am, iya. Lalu Allah berkata, apa ucapan hambaku? Yang ditanya oleh Allah kepada malaikat, apa yang diucapkan? Ini ibadah terkait dengan ucapan, Pak. Kalau ibadah terkait dengan badan ini berat, ya kan? Sholat itu gabungan ucapan dengan badan. Kalau ibadah terkait dengan lisan itu enteng seharusnya. Tapi kalau kita itu tidak tahu, ya kita nggak akan memasukinya. Atau kita tahu tetapi hati nggak termotivasi, nggak bakalan kita masuki juga. Maka tahu itu wajib. Yang kedua, menguatkan motivasi secara terus menerus itu juga bagian dari keharusan kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang maksimal. Kita semuanya bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi kalau ditanya berapa kali kamu mengucapkan alhamdulillah, baru semuanya bengong. Ya Allah, alhamdulillah kita berapa kali ya? Lalu Allah itu menyuruh kita mengucapkan alhamdulillah berapa kali? Logika berpikir alhamdulillah itu, ini ilmu untuk merespon nikmat. Tergantung kita. Menurut kamu Allah ngasih nikmat berapa? Berapa yang ngasih nikmat? Kalau menurut persepsi kita Allah ngasih nikmat kadang-kadang, berarti alhamdulillah hanya kadang-kadang. Tapi kalau berdasarkan pengetahuan kita, ternyata Allah ngasih nikmat itu non-stop. Kalau kita tahu Allah ngasih nikmat non-stop, kok kita nggak bunyi? Itu secara adab menurut saya bermasalah, Pak. Masya Allah, kita baru merasa Allah itu memberi, ya kan, secara terus menerus di satu item saja, yaitu oksigen, Pak. Coba kalau nafas kita mulai sesak, oksigen, ya kan. Loh, berapa harganya? Ketika kita sudah megap-megap, kata orang Jawa itu, susah bernafas. Ini anak kita mau beli oksigen, diskusi berapa harganya? Waduh, mahal. Kita sebagai orang tua, waduh, mahal. Itu ucapan yang menyakitkan hati orang tuanya, Pak. Kita nggak bisa ngomong karena sudah lemas, Pak. Sudah susah untuk bernafas. Ini diskusi harganya berapa? Waduh, mahal. Ampun. Coba kalau ini berarti anak kita ini nggak ngerti. Kita langsung tahu, waduh, anak saya kasih makan dari kecil sampai tua, kok bilang mahal? Untuk membelikan oksigen satu untuk orang tuanya ngomong mahal. Dia kira kita nggak dengar, telinga terbuka terus, ya kan? Allah memberi nikmat kepada kita, Masya Allah, itu seperti apa? Kalau makan minum, kita mengkonsumsinya kadang-kadang, tapi kan Allah ngasih sama kita oksigen.
Maka di sini mungkin baru ketemu relevansinya, Pak. Ketika kita membaca ayat di akhir surat Ali Imran. Di akhir surat Ali Imran ini Allah menceritakan tentang di antara sifat orang yang berakal menurut Allah, bukan menurut kita, Pak. Yaitu apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang yang berakal menurut Allah adalah orang yang terus-menerus yadhkuruna Allah, senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Salah satu berzikir kepada Allah adalah secara lisan kita menyebut-nyebut Dia. Salah satu kalimat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul untuk menyebut Dia yaitu kalimat pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba, kalau kita mengerti ilmu ini, kita seharusnya sudah tidak menghitung alhamdulillah itu. Karena kalimat alhamdulillah itu kalimat yang kita ucapkan untuk merespon ihsannya Allah, merespon kebaikannya Allah memberi nikmat kepada kita. Ketika kita tahu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ternyata terus menerus, dan bukan satu item saja yang terus menerus itu. Oksigen terus menerus, jantung yang bekerja terus menerus, ya kan? Paru-paru yang terus, Masya Allah, itu Pak yang kita bernafas, itu juga terus menerus. Apalagi coba? Darah terus menerus. Mata kita melihat terus menerus, ya kan? Coba kalau kita sudah matanya mulai buram, gak nampak, sudah mulai gelisah tuh, waduh, aduh, Masya Allah. Itu baru merasa betapa Allah itu mengajari kita betapa nikmat yang diberikan itu sangat berharga. Dua mata ini seandainya Allah ambil sehingga mata ini tidak melihat, kalau kita merespon dengan sabar, maka Allah akan menggantikannya dengan surga. Ini menunjukkan nikmat mata ini mahal, Pak. Senilai surga itu, Pak. Itu disebutkan di dalam hadis qudsi. Kalau aku menguji hambaku dengan kedua matanya, lalu sabara alaihima awattuhuma al-jannah, dia meresponnya dengan sabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Luar biasa. Hanya nanti kalau kita diproses oleh Allah seperti itu, antara senang mendapatkan janji surga, sedih setelah ini saya tidak bisa melihat. Dua perasaan ini tinggal mana yang menang, Pak. Sedih nggak bisa melihat atau senang mendapatkan surga. Dua-duanya itu porsinya hati. Kalau hati ini tidak kita aktifkan, nanti hanya panik-panik saja, nggak jelas, Pak, ya kan? Allahu Akbar. Seharusnya itu sangat bersyukur, ini malah sedih sepanjang zaman, ya kan? Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada hadis Tirmizi tadi, ya kan? Jadi Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang diucapkan oleh hambaku? Ternyata para malaikat menjawab, hamidaka wastarja. Jadi ketika anaknya meninggal, hamba ini menurut malaikat ucapannya adalah hamidaka wastarja. Hamba ini memuji engkau dan istarja. Istarja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering kita diingatkan oleh para masayikh kita, ya kan? Artinya kalau kena musibah, cobaan, maka ilmu ini yang kita pakai. Selama ini kalau meninggal biasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ada satu lagi yaitu hamidaka, memuji. Jadi yang namanya ketika terjadi musibah, musibah itu tidak terjadi kecuali atas izinnya Allah, atas kehendaknya Allah. Dan kehendak Allah, izinnya Allah betul-betul berangkat dari ilmunya yang tidak terhingga itu, berangkat dari kebijaksanaan Allah. Jadi tidak cacat, tidak ada yang salah di situ. Karena betul-betul sangat sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala
maka kita meresponnya dengan memuji. Alhamdulillah. Kayak seperti kemarin hari hari Ahad, saya ngaji di Tangerang, ngajak istri pulang karena saya harus ngisi di Masjid Agung. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, saya itu salah melihat jam, salah ngitung. Kan selesai ngaji, kan subuh, saya berangkat sebelum subuh, sholat subuh di sana. Subuh selesai jam 6 sampai suruk ya. Suruk. Saya ngelihat saya keluar masjid itu jam 6.30. Sementara saya mengisi itu jam 7.30 di Masjid Agung, jam 7.30. Kan seharusnya 1 jam ya, 1 jam. Tapi saya ngitungnya salah. Dalam bayangan saya 1,5 jam lagi, Pak. Masya Allah. Nah, setelah itu karena dalam pikiran saya ngitungnya salah 1,5 jam. Terus saya mau silaturahmi ke salah satu jamaah di situ, paling banter 1/2 jam. Saya silaturahmi karena saya juga sambil nunggu anak saya mau sama besan ya kan, mau silaturahmi ke rumah yang saya silaturahmi ini. Saya ke situ, lalu kemudian karena di otak saya masih 1/2 jam, ya kan paling enggak saya 1 jam lah untuk perjalanan dari Tangerang ke Serang. Saya masuk santai saja, saya selalu melihat jam tuh. Jam itu ada di depan saya, Pak. Bayangkan saya lihat, saya nungguin itu sampai jam 7. Masya Allah, la haula. Nah, ketika sudah mendekati jam 7, kok ternyata Allah ngasih kesadaran, Pak. Saya mulai sadar, jam 7, hampir jam 7. Masya Allah, ini berarti tinggal 1/2 jam, bukan tinggal 1 jam, ya kan? Itu loh, Pak. Nggak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Nah, karena sudah mau jam 7, berarti waktunya nggak nyampe 1 jam, berarti tinggal 1 jam. Langsung kamar mandi, saya beres-beres semua, wudu, langsung minta izin keluar. Alhamdulillah, pas keluar mau jalan, anak saya sama besan itu datang, Pak, karena dia belum tahu tempatnya. Datang, alhamdulillah, ketemu, salaman, saya pertemukan dengan tuan rumah ini. Udah, langsung saya pergi. Lah saya mau kenceng, mau tancap gas, itu mobil itu roda yang sebelah kanan itu kurang angin. Kan nggak bisa ditancap ya kan, bisa goyang-goyang itu. Akhirnya ya Allah, saya menahan ini. Gimana mau cepet, tapi kayak seperti itu kondisinya. Akhirnya ya sudah pelan-pelan sampai ke rest area di Balaraja itu. Lalu kemudian nambah angin, udah langsung saya kencengin. Ya 110 lah paling enggak ya. 110 kadang 120. Lah itu saya kenceng, kok ada mobil, di sisi sebelah kiri ada bis. Lalu sebelah kanan, bis itu bis asli itu, tumben bis asli kecepatannya kok agak santai ya kan. Allahu Akbar. Ada mobil kayak box yang biasanya dipakai yang dari Lampung, itu Pak, ngangkut yang mini itu ya kan, yang kecil itu kok mau nyalip, dia nyalip. Karena mau nyalip, saya sebenarnya mau nyalip, tapi dia ini akhirnya saya rem, saya tungguin dia dulu. Akhirnya dia ke depan bis itu, lalu kok minggir ke kanan, Pak. Ke kanan itu kan tengah tol ya, Pak ya. Ke kanan, lalu kemudian melewati garis yang kuning itu. Belum. Dalam pikiran saya, oh dia ngasih jalan saya. Saya langsung sebelah kiri ya kan. Meskipun sini ada bis, saya langsung sebelah kiri karena saya tergesa-gesa. Lah dia sebelah kanan kok nggak berhenti. Maksudnya nggak berhenti itu kok semakin ke kanan. Akhirnya ngantem itu jalan pembatas itu. Kruk. Masya Allah. Oh berarti orang itu tadi ngantuk kali, tidur Pak ya. Allahu Akbar. Itu saya lihat di depan mata saya Pak. Kruk ngasur.
Astagfirullahaladzim, suaranya keras begitu. Jantung saya mengucap alhamdulillah. Saya itu di situ langsung mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita melihat orang lain ketimpa musibah, apa bacaannya? Alhamdulillah. Dimulai pakai alhamdulillah, Pak. Ya kan? Apa artinya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Segala puji bagi Allah, ya kan, yang telah menjaga diriku dari cobaan yang Allah timpakan kepada orang itu. Bunyinya kira-kira begitu maknanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjaga diriku dari musibah yang menimpa orang itu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan yang telah mengutamakan diriku dari sebagian makhluk Allah yang lain dengan beberapa keutamaan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca bacaan ini ketika orang lain kena musibah dan itu dibaca, maka kita akan dijaga oleh Allah dari musibah yang menimpa orang itu. Nah gitu, Pak. Jadi ilmu, Pak, ini ilmu muamalah dengan Allah. Ketika kita Allah hadirkan di hadapan kita momen-momen seperti itu. Itu momen musibah yang menimpa orang. Ada musibah yang menimpa kita, seperti di dalam hadis Tirmizi, hadis hasan ini. Kalau musibah itu menimpa diri kita sendiri, bacaannya adalah hamidaka wastarja, memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam konteks peristiwa yang diangkat di dalam hadis ini adalah yaitu seseorang yang Allah wafatkan salah satu anaknya. Apa coba ucapan Allah kepada para malaikat? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku ini satu rumah di surga. Coba, itu hanya gara-gara ucapan, Pak. Makanya ucapan ini kita ucapkan dengan apa? Dengan mengilmui lebih dulu. Karena muamalah dengan Allah itu basisnya ilmu. Kalau sudah basisnya ilmu, tinggal satu saja, yakin, Bang. Kalau sudah kita meyakini, maka pasti terjadi apa yang dijanjikan. Jangan pernah ragu. Karena memang menurut Allah itu seperti itu. Seperti yang Allah ungkap di dalam ayat Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang namanya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka dari itu kamu jangan sekali-kali ragu. Makanya kita ini dikasih ilmu oleh Allah, oleh Rasul SAW. Kalau kita gunakan, betul-betul kita akan berada di zona keberuntungan sepanjang hidup yang kita lalui, Pak. Baik ketika kita mendapatkan nikmat atau ketika kita kena musibah, dua-duanya adalah situasi yang memberikan keberuntungan kepada kita yang sangat istimewa. Jadi betul-betul ilmu ini merupakan ilmu yang menurut saya harus kita sangat kuasai. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah ada di Ramadan dan kita sudah ada di hari yang kelima ya. Ternyata cepat sekali, Pak, tidak terasa. Tiba-tiba 5 aja. Ya kan? Memang seperti itu. Bulan itu kalau sudah kita masuki itu cepat. Tapi kalau misalnya Syawal masih lama, bulan Syawal. Karena bulan depan ya kan. Jadi kalau bulan itu belum tiba, perasaan itu masih lama. Tapi kalau sudah kita masuk, ya kan? Wah, itu cepat sekali, Pak. Oh, tiba-tiba 5 hari, oh tiba-tiba 10 hari, oh tiba-tiba begitu saja. Maka dari itu, karena waktu Ramadan ini terus lari kencang, kita ingin mengoptimalkan dari sisi amaliyah Ramadaniyahnya, dari sisi amaliyah. Apa saja amaliyah Ramadan? Amaliyah yang menurut saya paling ringan, yang sifatnya sunnah, ini seperti tadi zikir itu, Pak. Karena zikir itu yang Allah inginkan adalah
Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk atau berbaring. Kalau kita ditanya, kita bisa berdiri itu nikmat apa bukan? Jawabannya nikmat, Pak. Betul enggak? Kita bisa berdiri itu nikmat bukan? Kalau kita menjawab nikmat, kita dikasih nikmat harus ngomong apa? Memuji, Pak. Alhamdulillah karena dikasih berdiri. Karena orang yang stroke itu, aduh, yang hanya berbaring, harapan untuk berdiri itu luar biasa. Masya Allah. Kayak mertua saya almarhum, beliau ya kan, karena ininya nggak bisa lurus ya kan, badannya nggak seimbang. Jadi kalau sholat itu nggak bisa, sujud itu nggak bisa. Beliau usahanya luar biasa kemana-mana. Mulai dari akupuntur hampir setiap hari, Pak. Kecuali hari libur saja, hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu atau hari di Cilegon itu. Itu beliau siap hari itu akupuntur. Itu jadi kalau beliau berobat merasa ada perbaikan terus gitu. Tentara disiplin sekali, Pak. Habis itu harapannya apa? Agar bisa normal, agar kalau sholat bisa sujud, agar bisa sujud itu meletakkan jidat itu karena dia nggak bisa, karena kakinya itu nggak bisa dilipat ya kan. Jadi ngejengkang kalau ini, Allahu Akbar. Akhirnya sholatnya hanya di atas kursi, sholat di atas kursi. Lalu akhirnya lanjut berobat tukang urut di tak-takan itu, Pak Haji siapa itu ya, di Umbul Tengah, mungkin ada yang tahu di sini. Itu juga merasa ada perbaikan, Pak, ada perbaikan. Tapi Pak Ustadznya ngasih tahu, oh ini agak lama ini karena posisi tulangnya, jadi tulang kaki yang sebelah kanan pinggul itu dulu ketika beliau pernah jatuh, itu memasukkannya itu nggak bener, nggak tuntas, Pak. Jadi nggak pada tempatnya. Itu yang bikin kaki kanan itu dia nggak bisa lurus itu karena itu yang tulang pinggulnya ini nggak masuk. Allah. Jadi karena kuncinya penyakitnya di sini pokoknya. Akhirnya direkomendasikan suruh sana ke Pandeglang. Di Pandeglang sempat 2 kali kalau salah. Itu nggak ada perbaikan juga. Jadi harapan beliau betul-betul sujud. Bisa sujud itu nikmat yang sangat agung sekali. Jangan pernah menganggap sujud itu beban, Pak. Salah persepsi, Pak. Sujud sekarang ini gajinya gede, Pak. Memang Allah tidak ngasih gaji, duit ya kan. Betul-betul setiap orang sujud akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya kebanggaan kita dikasih kesempatan sujud ya kan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita belajar dari hadis nasihat yang beliau sampaikan kepada Anas bin Malik. Para jamaah kenal nggak siapa Anas bin Malik? Ada yang pernah mendengar Pak Anas bin Malik? Siapa? Pembantunya Nabi Muhammad Khodim, betul. Pembantunya Nabi Muhammad SAW itu Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita tentang dirinya menjadi pembantu Rasul SAW. Beliau membantu Rasul ketika sampai sudah 10 tahun. Beliau menyampaikan, waduh luar biasa nyamannya. Betapa nikmatnya, senangnya hati itu menjadi pembantu. Sementara di zaman kita menjadi pembantu itu masuk dalam cita-cita nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Kalau makanya ilmu itu kalau dipakai ya kayak begitu jadinya. Bagaimana ibunya Anas ketika masih kecil diserahkan kepada Rasul untuk berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Diserahkan. Bayangkan orang tua menyerahkan anaknya untuk menjadi pembantu coba. Allahu Akbar. 10 tahun pengalamannya Anas berkata, Rasulullah SAW tidak
pernah mengomentari terhadap apa yang saya kerjakan dengan ucapan, kenapa engkau mengerjakan ini? Terhadap sesuatu yang tidak saya kerjakan, Rasul tidak pernah mengomentari, kenapa engkau tidak mengerjakan ini? Tidak. Coba, banyak di antara kita yang punya pembantu, baru sehari jadi pembantu sudah berapa kali disemprot, ya kan? Akhirnya baru sehari, kalau kita nggak nyemprot, ternyata istri kita yang nyemprot. Kalau istri kita nggak nyemprot, anak kita yang nyemprot, mah. Kalau anak kita nggak nyemprot, ternyata tetangga kita nyemprot. Akhirnya gara-gara disemprot itu nggak kerasan. Allahu Akbar. Kadang-kadang, oh, saya tahu tuan rumah saya itu bagus sekali, tapi itu anaknya yang nomor 3 itu, ampun itu mulutnya itu sama saya itu, gara-gara satu orang, Pak, ya kan? Itu jadi begitu, Pak. Rasul SAW betul-betul membuat seluruhnya senang, gembira, bahagia, nyaman. Bayangkan 10 tahun loh, Pak. Lama nggak 10 tahun? Akhirnya Rasul pada suatu hari berkata kepada Anas, ya Anas salni, wahai Anas, mintalah kamu kepadaku. Ya, Rasul menyuruh minta nih. Maka Anas berpikir sejenak. Setelah itu berkata, ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai baginda Rasul, saya memohon kepada engkau agar saya bisa menemani engkau lagi, tapi di surga. Wah, mintanya gitu. Pembantu, Pak, cita-citanya di surga. Coba cari pembantu yang punya cita-cita dapat surga. Cita-cita hanya ingin dapat duit banyak. Surga urusan nanti. Mereka ingin memastikan senang dunia, akhirat ya nantilah. Seperti dengan yang lain. Jangan, itu namanya cara mikir yang terbalik. Pastikan dulu surga dapat. Kalau surga sudah dapat, dunia seadanya pun cukup, ya kan? Jangan kita balik. Pastikan senang dulu di sini, surga nanti belakangan. Kalau begitu mikirnya, itu nanti cara berpikir seperti itu ada implikasi sikap dan perbuatan, Bang. Itu pasti. Makanya kita harus mengoreksi cara mikir kita ini. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu harus merubah cara pikir. Kalau cara berpikir nggak berubah, sikap nggak berubah. Sikap nggak berubah, perbuatan nggak berubah. Kalau nggak berubah, apa masa depan ada perubahan? Nggak ada perubahan. Meskipun usia nambah, tapi masa depan nggak ada perubahan. Nah, ini kita nggak mau. Nah, ketika Anas ternyata mintanya seperti itu, pengen bisa menemani lagi tapi di surga, Rasulullah bertanya kepada Anas, apa kamu gak minta yang lain? La ya Rasulullah, enggak, itu saja. Anas pun gak punya ambisi duniawi, gak ada, Pak. Coba kita, apa coba? Kita ini siapa? Kalau kita ingin tahu siapa, baca hati kita ini apa? Apa yang dimaui hati kita? Kalau hati kita tuh menginginkan surga, surga yang mana yang dimauinya? Jangan-jangan yang penting masuk surga aja lah, mampir-mampir ke sana kemari juga nggak apa-apa. Jangan-jangan hati kita itu tipenya kayak begitu. Kita ingin memiliki hati yang tipenya saya pengen dapat surga dan nggak mau mampir-mampir, langsung lompat. Kalau bisa tanpa hisab dan tanpa azab. Difasilitasi oleh ilmu kita, Pak. Bagi siapa yang tahu, lalu bagi siapa yang setelah tahu mau. Coba, petunjuk itu berlaku dua itu. Tahu, setelah itu apa? Mau. Kalau sudah mau, insya Allah akan dikasih mampu. Tapi kebanyakan kita berhenti di tahu, habis itu maunya goyang-goyang gini. Maunya itu maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ketakutan mau bang. Kacau, Pak, jadinya, ya kan? Tahu lalu kemudian mau. Untuk menjadikan hati setelah tahu menjadi mau, ini namanya jihadun nafsi, yaitu berjihad melawan nafsu, Pak. Karena dalam satu item petunjuk saja, nafsu kita pengen harta kita bertambah. Tapi kalau petunjuk maunya, Allah itu maunya hati kita bertambah, harta kita bertambah.
Tapi apa? Yang Allah inginkan harta kita yang sesungguhnya yang bertambah, yaitu dengan infak. Sementara nafsu itu nggak mau. Kenapa nafsu nggak mau? Karena nafsunya nggak mau mikir, Pak. Kalau nafsu kita tuh mau mikir, sungguh-sungguh meresapi, merenungi, akhirnya baru, oh iya ya benar ya. Nanti nafsu kita akhirnya menjadi nafsu mutmainnah, yaitu nafsu jiwa yang sudah tentram terhadap yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Anas, Rasul bertanya lagi, apa kamu gak minta yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu saja. Apa kamu gak minta yang lain? Enggak, itu saja. Bayangkan, padahal Anas bisa aja, ya Rasulullah, saya pengen minta surga, tapi saya juga pengen dapat di dunia ini. Rasul akan kasih, tapi dia nggak minta. Coba, dunia nggak minta dia. La haula wala quwwata illa billah. Mendapatkan sahabatnya begitu permintaannya, maka Rasulullah SAW memberikan jalan. Ini menunjukkan segala sesuatu itu ada sababiyahnya, ada hukum kausalitas, Pak. Dalam konteks hidayah juga berlaku itu, sunatullah kausalitas itu. Untuk masuk surga harus berislam, harus beriman, harus ihsan. Itu kausalitas. Kalau dia pengen orang Kristen pengen masuk surga tapi nggak lewat jalur Islam, apa coba? Kehantem ayat, ya kan? Wa may yabtaghi gharal Islam fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam nggak bakalan diterima. Mau infak 1 triliun, berapa triliun, nggak bakalan diterima, karena dia tidak mengikuti hidayah al-Islam ini, Pak. Jadi betul-betul pasti ini, petunjuk ini pasti. Apa coba hukum kausalis atau sababiyah yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat Anas ini? Rasulullah berkata, kalau begitu wahai Anas, a'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Tolonglah aku agar apa yang kamu inginkan itu terwujud. Bikasrotis sujud, perbanyak sujud. Ternyata sujud itu, ya kan, di samping ada unsur kualitas, ya kan, ada tumaknina, ada khusyuk, ada ikhlas, ternyata ada juga apa? Jumlah, itu diperbanyak. Makanya kalau kita sholat bersama dengan imam 11 rakaat, 23 rakaat, tapi ada kesempatan untuk sholat sendiri, silahkan kita tambah berapapun. Jangan takut kebanyakan, ya kan? Jangan takut, kayaknya saya sudah kebanyakan ini. Enggak, itu persepsi kita, Pak, bermasalah. Apalagi kalau kita sujud itu merasa itu beban, itu salah kaprah lagi persepsi kita. Harus kita tazkiyah. Tazkiyah itu harus kita bersihin, Pak. Itu dibersihin, dirubah dengan persepsi. Ini saya sujud ini, saya lupa hadisnya, Pak, ya. Yang jelas kurang lebih matanya tidak ada seorang hamba pun yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat dengan sujudnya itu. Sujud lagi, derajatnya nambah lagi. Sujud lagi, derajatnya nambah lagi. Itu pasti, Pak. Itu betul. Kalau kita tahu, kalau kita betul belum meyakini ilmu ini, kita maunya sujud aja, nggak mau ngangkat-ngangkat, Pak. Ya kan? Dan itu juga dicontohkan oleh Rasul SAW, pernah sujud. Dan sujudnya berapa lama? Sampai sahabat yang nungguin merasa kalau Rasul itu sudah meninggal dunia. Kalau gitu berapa lama sujudnya, Pak? Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas tidak meminta kepada Rasul kecuali akhirat. Tahukah Bapak-bapak apa yang dikerjakan oleh Rasul? Rasulullah tanpa diminta oleh Anas, Rasul mendoakan untuk Anas. Kalau kebanyakan kita datang ke seorang, tolong Pak doakan saya, datang tolong doakan saya, minta. Anas gak minta didoakan. Anas hanya fokus
Mah. Hanya membantu Rasul. Nungguin gitu di depan pintu. Kalau Rasul mau itu diambilin air wudu. Rasul mau berangkat perang apa diambilin, bantuin. Luar biasa. Dan Anas tidak merasa umurnya habis, ya kan, untuk begituan. Enggak kayak kita. Karena kita menjalani hidup ini tidak merasa atau belum merasa setiap detik kita dikawal oleh ilmu wahyu. Nah itu kita yang menjadikan rasa-rasanya hidup ini banyak yang kurang bermakna, Pak ya. Apa coba doa Rasul SAW kepada Anas? Doa Rasul kepada Anas, Masya Allah, ini sangat spesial, Pak ya. Rasul menyampaikan berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurahu, ya Allah panjangkan umurnya, wa aksir malahu wa waladahu, dan banyakin hartanya dan banyakin anaknya. Coba Allah, tahu nggak bapak-bapak berapa anaknya Anas itu? Saya pernah membaca di dalam salah satu sirah, anaknya kalau nggak salah sekitar 100-an, di atas 100, Pak. Coba Anas anaknya 100, gimana coba? Kita bapak-bapak ini anaknya paling banyak berapa? Ada yang paling banyak berapa? Ini ada yang 7 nggak sih? Bapak 7, anak berapa? 2. 20? 20. Allahu Akbar. Ini 100 lebih. Coba doa mah. Apa Anas punya 100 karena memang dia siang malam hanya terus mencetak saja? Beliau menurut saya dalam tanda petik itu menjadi kurban atau buah dari doanya Rasul SAW. Kalau Rasul memohon, orang soleh memohon, diwujudkan, Pak. Kayak seperti Rasul, Nabi Muhammad menjadi nabi itu karena apa? Karena apa, Pak? Nabi Muhammad pengen diangkat menjadi nabi. Ketika dia dilahirkan, ya Allah jadikanlah saya sebagai nabi akhir zaman. Jadikanlah saya nabi akhir zaman. Apa begitu doa Rasul? Enggak kebayang, Pak. Rasul enggak pernah mikir kayak begitu. Rasul mengucapkan ini, disebutkan di dalam hadis sahih. Beliau berkata, innama ana dakwatu abi Ibrahim. Sungguh saya ini hanyalah, maksudnya saya sebagai nabi, ya Bu ya. Saya sebagai nabi adalah merupakan buah dari doa bapak saya yaitu Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail membangun fondasi Ka'bah, ya Pak ya. Setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi doa setelah Nabi Ibrahim itu beribadah membangun fondasi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, membangun Baitullah itu kan amal soleh, itu amal ibadah. Setelah takarrub kepada Allah dengan amal ibadah seperti itu, beliau berdoa. Jadi memang alur ilmu itu sebelum kita minta, ibadah dulu, ya kan? Sebelum kita berdoa, sholat dulu, wudu dulu, sedekah dulu, ya kan? Itu amal-amal soleh kita kerjakan, baru kemudian kita berdoa. Contoh kasus di Ashabul Kahfi yang 3 orang terjebak di gua itu, ya mereka sebelum berdoa sudah punya aset amal soleh, ya kan? Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, seandainya amal ini betul-betul ikhlas saya kerjakan hanya untuk Engkau, tolong ya Allah keluarkan saya dari situasi sulit, dari batu besar ini. Hanya begitu saja. Akhirnya batu itu bergerak, gitu. Tapi belum bisa keluar, ya kan? Lalu satu lagi, akhirnya 3-3-nya berdoa. Baru setelah semuanya berdoa dan bertawasul dengan amal soleh. Makanya kita harus memperbanyak aset amal soleh. Bukan hanya aset harta, Pak, ya kan? Aset amal soleh. Apa nggak boleh aset harta? Boleh. Tapi jangan lupa aset yang lain yang itu lebih kita butuhkan.
Terutama kita membutuhkan di situasi di mana kita secara asbab manusiawi sudah nggak mampu lagi, maka peranan amal soleh yang pernah kita kerjakan yang sangat ikhlas itu bisa kita aktifkan, Mbak. Bisa kita kita gunakan itu, yaitu wabtaghu ilaihil wasilah. Kita gunakan untuk tawassul. Jadi akhirnya Allah atas doa Nabi memberikan kepada Anas harta. Beliau menjadi orang yang paling kaya. Beliau menjadi sahabat yang kalau nggak salah yang paling tua, paling panjang usianya. Anaknya aja 100, kalau usianya pendek nggak nyampe, Pak ya. Itu pasti usianya panjang sekali. Hah? Apanya? Umurnya 99. Usianya luar biasa. 99. Ya nggak tahu 99 itu mungkin Masehi. Kalau Hijri kan nambah berapa? Ya kan? Artinya jelas usianya panjang karena doa Rasulullah SAW, bukan karena rajin olahraga, push up segala macam. Iya kan? Ada orang itu hanya begitu, olahraga biar panjang usianya kuat. Iya. Saya punya teman, Allah, salah satu jamaah sudah almarhum, masih muda. Badannya itu atletis, Pak. Allah, hobi olahraga. Namanya hobi olahraga. Allah. Beliau ketika itu olahraga, sehabis olahraga mau nambah set lagi ya kan. Lalu duduk-duduk istirahat sebentar, baru mau nambah lagi. Oh tiba-tiba kok jantung tuh berdebar-debar ya. Berdebar-debar, langsung lemes, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal dunia Pak. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jadi seperti itu Pak. Kita jangan jadi info kalau tidak valid, jangan kita dikuasai oleh info itu. Kalau kita ingin dikuasai oleh info, hendaknya menyengaja dikuasai oleh info yang datangnya lewat jalur wahyu. Itu sengaja, kita harus menyengaja agar ilmu wahyu itu menguasai akal dan hati kita. Apa manfaatnya? Agar ketika ada pihak lain menawarkan info yang lain, bisa kita lawan dengan info ini. Dari mana sumber info yang lain itu peluangnya? Pertama dari nafsu kita sendiri. Karena nafsu kita itu membisikkan sesuatu Pak, ke akal dan hati kita. Itu pasti itu. Itu lewat jalur satu. Jalur yang kedua, iblis dan cucu-cucunya. Itu 11-12 saja itu. Bisikannya itu antara dua pihak ini. Dan biasanya berkolaborasi. Atau datang dari manusia yang lain, yang manusia ini sudah dikuasai oleh bisikan setan atau nafsu. Wah, ngocok-ngocokin ya kan. Oh tuh ambil aja itu, ambil aja itu, ambil aja. Waduh kita ragu-ragu karena didorong terus akhirnya diambil, ternyata ditangkap KPK, ya kan? Waduh bubar akhirnya ya kan. Masya Allah, betul-betul. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah Anas ya kan, untuk menyempurnakan apa yang kita bahas. Jadi terkait dengan amaliyah Ramadan, amalia yang diunggulkan yang pertama sebenarnya yang difardukan, yaitu sholat 5 waktu. Meskipun sholat tarawih itu utama, tetapi tidak mampu mengalahkan sholat 5 waktu. Tetap sholat 5 waktu perlu kita utamakan dan yang perlu kita sempurnakan, lebih sempurna lagi untuk di bulan Ramadan ini. Baru kemudian yang sifatnya tambahan, yaitu amalan yang disunnahkan, baik sholat atau yang lain. Amalan yang cukup banyak, tapi yang paling ringan, yang perlu nempel, yang perlu kita tingkatkan stamina, yaitu zikrullah Pak. Karena zikir itu betul-betul tidak ada pengecualian. Yang Allah inginkan itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Alasan berzikir apa? Ya alasannya karena kita berdiri itu nikmat. Itu alasan yang sederhana, banyak lagi alasan yang lain Pak. Kita bisa berdiri itu nikmat. Maka kita karena dikasih nikmat berdiri, kita memuji, alhamdulillah, subhanallah,
Subhanallah itu memuji, alhamdulillah itu memuji, Allahu Akbar juga memuji. Itu kalimat-kalimat pujian yang sangat dicintai Allah. Kita duduk, bisa duduk itu nikmat. Karena banyak orang yang nggak bisa duduk, maka kita bisa duduk itu masya Allah. Kesibukan yang tidak memakan tempat, tidak memakan apa, tidak sampai menghabiskan duit, zikir, ya kan? Duduk itu zikir. Sambil ngerjain apa? Zikir, ya kan? Kita nyapu, kita berzikir. Kita jalan, kita berzikir. Baring-baring juga begitu. Jangan dikira baring itu bukan nikmat. Banyak orang nggak bisa baring. Iya, masya Allah. Mau begini sakit, mau begitu sakit. Coba kalau yang bisulan itu, bagaimana coba tidurnya? Yang belakangnya bisulan, dia tengkurap terus, miring capek. Tengkurap apa enak? Nggak enak, Pak. Coba kalau, aduh susah lah. Meskipun hanya bisul, Pak. Nyut-nyutnya juga luar biasa. Makanya kita memuji itu ilmiah sekali. Bukan hanya dalam konteks nikmat sesuatu yang kita sukai, tapi dalam konteks musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti, ternyata tadi itu hamidallah wastarja, memuji Allah, dan istirja itu mengembalikan musibah itu kepada yang asalnya, yaitu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu betul-betul menjadikan Allah senang. Bukti Allah itu sangat senang dengan ucapan hamba itu. Allah menyuruh malaikat untuk membangunkan satu surga, satu rumah di surga untuk orang tersebut. Dan rumah itu diberi nama Baitul Hamdi, istana pujian. Khusus, Pak, spesial sekali. Makanya kalau kita kena musibah, dapat musibah, atau anak kita dapat musibah, kita harus menggunakan ilmu ini untuk melihat peristiwa itu, Pak. Biar tidak, apa kata orang itu, kagetan. Jangan kita menjadi orang yang apa? Kagetan. Dapat nikmat kaget, nikmat diambil lebih kaget lagi. Ya kan, coba kalau dapat nikmat mendadak besar karena kaget, bisa jantungan ya, Pak ya. Begitu juga ketika diambil, ketika mendadak diambil langsung nol kembali, kaget. Ini kehantam juga. Tapi kalau kita mengerti ilmu ini, semuanya berangkat dari kemauan dan kehendaknya Allah. Maka kita puji. Allah senang. Iya, rumah di sini nggak ada, tapi kan ada rumah di sono. Tenang. Yang penting kan saya akan pulang ke sono, sudah dapat rumah, santai saja. Ya. Ini kira-kira beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa menit lagi untuk persiapan. Aku qouli hadza, kita sempurnakan majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji kemana?